Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dedi Edward Perlindungan Sinaga, CGP Angkatan 7, Kota Pekanbaru. Berasal dari SDN 44 Pekanbaru. Fasilitator Nelwati SPD MPD. Pengajar praktik Donijar SSI. Kami akan menyelesaikan tugas modul 1.1a.8, koneksi antar materi, yaitu koneksi antar materi dan refleksi serta kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pengalaman sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran masih sering berpusat pada guru. Dalam hal ini, salah satunya sering menggunakan pendekatan atau metode ceramah. Sepertinya halnya hanya merupakan transfer ilmu saja. Yang kedua, motivasi belajar yang dimiliki peserta didik masih rendah, sehingga keaktifan anak di dalam kelas dalam proses pembelajaran masih rendah. Tiga, belum maksimalnya pemahaman saya terhadap karakteristik siswa. Keempat, fokus utama pembelajaran hanya bagaimana siswa mampu mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Sehingga saya agak pusing apabila ada siswa yang nilainya di bawah KKM atau rendah. Yang kelima, masih memiliki kesulitan dalam bagaimana mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai bakat dan minat. Keenam, masih sering mengutamakan mengejar materi sampai tuntas dan memaksakan peserta didik supaya dapat menguasainya dengan dibuktikan dengan nilai KKM. 7. Masih jarang melakukan refleksi diri, baik diri sendiri dan yang diberikan oleh siswa dan teman sejawat. 8. Dalam hal pengkondisian kelas, saya masih sering melakukan dengan ancaman, hukuman, dan lain-lain agar peserta didik dapat tenang. Apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan yang saya alami ada 3. Yang pertama, pemikiran. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, strategi. Among. Pemikiran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sudah memiliki pemikiran bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang selama ini tadi hanya berpusat kepada guru, artinya satu arah. Yang kedua, bagaimana menghargai perbedaan-perbedaan karakteristik siswa di dalam kelas maupun di sekolah. Ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar dalam mengembangkan kodratnya. Keempat, bagaimana belajar yang memerdekakan dalam hal ini, bagaimana membuat siswa belajar tanpa tekanan. Karena seringkali sebelum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, siswa itu mengalami banyak tekanan. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang pertama, dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan variatif. Ini sudah dicoba dan dijalankan. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan bentuk tugas yang hendak dikerjakannya sesuai minat, bakat, dan kodratnya. Artinya, kalau anak itu minatnya dalam membuat kerajinan-kerajinan dari bahan bekas, maka tidak mungkin kita paksakan dia membuat membuat contohnya mobil-mobilan. 3. Perilaku yang ketiga yaitu mampu menuntun dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki siswa sesuai dengan kodratnya.
Selanjutnya, dalam mencapai perilaku tadi, strategi yang saya lakukan yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, membuat kelompok belajar siswa. Tiga, menjadikan tutor sebaya pada kelompok belajar masing-masing. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar. Artinya dalam konsep merdeka belajar ini tidak terpaku ke dalam pembelajaran di kelas saja, tetapi anak boleh belajar di luar kelas. Itu merupakan salah satu contoh dan banyak contoh yang lainnya. Kelima, pembelajaran dengan lebih mengutamakan aspek budi pekerti dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan-pembiasaan seperti ya 5S. Kemudian pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, pembiasaan bersalaman, pembiasaan cuci tangan, dan lain sebagainya. 6. Menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketujuh, tidak mengutamakan tuntutan tetapi mengutamakan tuntunan. 8. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Strategi berikutnya yaitu menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran pada masa sekarang dan saat dia dewasa nanti, supaya meningkatkan gairah dan minatnya. Dia bisa mengambil, oh seandainya saya mempelajari ini, maka di suatu saat ketika saya dewasa, maka saya bisa menjadi ini. Kesembilan, membuat agenda kegiatan harian siswa di rumah. Yang ke-10, membuat agenda kegiatan pembelajaran siswa di sekolah, supaya tujuannya dia teratur, sehingga tidak ada siswa itu lagi nanti yang mengatakan lupa mengerjakan tugas, karena dia sudah ada tuntunan. Karena agenda itu merupakan salah satu bentuk tuntunan dari guru, supaya siswa itu mampu melaksanakan kegiatannya dengan benar. Kesimpulannya, yang pertama, kegiatan menuntun anak sesuai kodratnya merupakan pendidikan yang sejatinya. Dua, dalam pendidikan diperlukan penanaman budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan sehari-hari. Ketiga, pendidikan yang baik ketika kita menerapkan prinsip Among atau trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya paparkan sebagai koneksi antar materi pada pembelajaran modul 1.1. Sebagai penutup, saya ucapkan salam dan bahagia. Besok kita akan menerapkan pemikiran fisiologis Ki Hajar Dewantara ini untuk pendidikan yang lebih maju dan berbudi pekerti dan berkebudayaan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.